Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Saifani dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang fonologi. Teman-teman tahu tidak apa itu fonologi? Fonologi adalah ilmu tentang bunyi-bunyi bahasa. Dalam fonologi terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada fonetik dan yang kedua ada fonemik. Dalam fonologi ada beberapa tahapan komunikasi. Yang pertama ada tahap linguistik, yang berarti pemilihan unsur yang sesuai dengan ide-ide dari otak. Yang kedua ada tahap fisiologis, yang berarti gerakan pada alat ucap yang berpotensi menimbulkan fonesi. Dan yang ketiga ada tahap akustik, yang berarti udara yang diakibatkan oleh gerakan alat ucap dan menimbulkan gelombang bunyi yang merambat keluar. Dalam fonologi ada yang namanya bunyi segmental. Apa sih bunyi segmental itu? Bunyi segmental adalah bunyi yang dihasilkan oleh pernafasan, alat ucap, dan pita suara. Dan ada beberapa pembentukan konsonannya. Yang pertama ada daerah sirkulasi, cara artikulasi, keadaan pita suara, dan juga jalan keluarnya udara. Selanjutnya adalah bunyi sertaan. Apa sih bunyi sertaan itu? Bunyi sertaan adalah sebuah bunyi yang diartikulasikan akibat pengaruh bunyi berikutnya sehingga terjadi artikulasi lainnya. Dan selanjutnya yang ketiga ada bunyi diftong. Bunyi yang memiliki dua buah vokal yang berdiri bersama dan pada saat diucapkan itu berubah kualitasnya. Dan perbedaan vokal dengan diftong itu terletak pada hembusan nafasnya. Sebagai contoh seperti ini. Diftong AO, pengucapannya AU, kayak harimau gitu. Selanjutnya kita akan membahas tentang monoftong, fonemik, dan klasifikasi serta realisasi fonem dalam bahasa. Monoftong adalah jenis vokal tunggal yang terdiri dari satu bunyi vokal saja dan diucapkan dengan hanya satu posisi lidah dan bibir. Contohnya, bunyi A pada kata kaca. Selanjutnya adalah fonemik. Fonemik adalah satuan bahasa terkecil yang mempunyai sifat fungsional, artinya satuan fonem yang memiliki fungsi untuk membedakan suatu makna itu. Contohnya adalah fonem T pada kata topi, diucapkan secara lepas pada kata topi itu jadi topi. Tuh. Monoftong atau vokal murni ialah bunyi vokal tunggal yang terbentuk dengan kualitas alat bicara lidah tidak berubah dari awal hingga akhir. Yang selanjutnya adalah ciri-ciri suprasegmental bahasa Indonesia. Apa sih suprasegmental itu? Suprasegmental adalah bunyi yang mengiringi fonem berupa tekanan bunyi, panjang getaran pendek, dan suara menunjukkan emosi tertentu. Ciri-cirinya, yang pertama ada intonasi atau panjang bunyi, yang kedua ada nada, dan yang ketiga ada tekanan. Perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia ada beberapa, yaitu yang pertama asimilasi, yang berarti
perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau hampir sama. Asimilasi dapat diklasifikasikan menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah simulasi fonetis, kedua ada fonemis, ketiga progresif, dan yang ketiga adalah regresif. Selanjutnya kan tadi kita membahas tentang asimilasi. Dan yang ini kita membahas tentang disimilasi. Apa itu disimilasi? Disimilasi adalah kebalikan dari asimilasi, yang berarti proses di mana dua bunyi yang sama dijadikan tidak sama. Contohnya kata sarjana menjadi sarjana gitu. Terus kata sayur-sayur menjadi disimilasikan menjadi sayur mayur gitu. Dan ada modifikasi vokal yang berarti kayak bunyi vokal itu sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Tuh. Selanjutnya kita bahas tentang netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Selanjutnya ada zeroisasi yang berarti penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Selanjutnya ada metatesis. Metatesis yang berarti perubahan urutan bunyi fonemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing gitu loh. Contohnya seperti kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur. Perubahan bunyi dalam bahasa Indonesia selanjutnya ada diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftong menjadi bunyi vokal diftong secara berurutan. Contohnya teladan menjadi tauladan. Selanjutnya ada monoftongisasi, artinya kebalikan dari diftongisasi, yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap menjadi vokal tunggal. Contohnya satai menjadi sate pakai e gitu. Terus ada anaptikis, yaitu perubahan bunyi dengan jalan menambahkan bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan. Contohnya putri menjadi puteri, serigala menjadi serigala. Perlu kita tahu, problematika fonologi dalam bahasa Indonesia itu ada banyak sekali ya. Apalagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah menempatkan bahasa asing untuk memasuki dan mempengaruhi perkembangan bahasa Indonesia itu sendiri, sehingga menyebabkan kesalahan berbahasa. Adapun banyak sekali kita jumpai beberapa kesalahan bahasa. Itu salah satunya ada kesalahan ucapan, di mana kita kadang itu pengucapannya itu tidak sesuai dengan apa yang katanya gitu. Misalnya kayak definisi, itu kan kita mengucapkannya itu definisi pakai e. Terus ada kualitas, kita bacanya, kita pengucapannya itu pakai u, kualitas gitu. Jadi kayak kesalahan pengucapan ini juga kita harus sering kadang kita tidak memperhatikan itu, kita hanya langsung spontan mengucapkan gitu kan. Terus ada lagi syafaat. Itu kan kalau kita pengucapan di bahasa sehari-hari itu kan pakai syafaat, kayak pakai y gitu. Terus selanjutnya tuh ada kesalahan ejaan. Kita banyak sekali, apalagi kita waktu baca buku, banyak sekali kita jumpai kayak kesalahan menulis katanya itu ada yang tidak sesuai dengan KBBI, terus tidak sesuai dengan EYD, dan
eh, kesalahan berbahasa yang perlu kita teliti banyak sekali sekarang, dan juga kesalahan menggunakan tanda baca itu juga sering sekali kita temui, apalagi untuk yang pemula banget dalam dunia kepenulisan. Terus kita tahu bahwa penyebab problematika dalam bahasa Indonesia juga banyak sekali, dan salah satunya itu kita dapat faktor kebiasaan pengucapan di tiap daerah kan sulit banget untuk diubah. Terus juga pengaruh bahasa gaul. Kita tahu semakin berkembangnya zaman, semakin majunya teknologi, apalagi media sosial sekarang yang udah semakin maju, banyak orang mengakses. Kita jadi banyak sekali bahasa-bahasa gaul, bahasa baru yang muncul, sehingga itu menimbulkan banyak sekali orang menggunakannya itu pengucapannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan selanjutnya adalah faktor kebiasaan itu dalam pengucapan itu terbawa sampai ke dalam penulisan. Bagaimana kita tahu bahwa ide yang kita dapatkan dari hasil kita mengeksplorasikan dalam sehari-hari itu bisa terbawa ke dalam apa yang kita tulis nantinya. Jadi itu akan menjadi sebuah ide bagi kita untuk menulis itu. Terus selanjutnya adalah faktor pelafalan yang berpengaruh terhadap pemenggalan suku kata. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dikoreksi apabila ada salah kata atau kurang dalam penyampaian materinya, mohon dikoreksi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.